Assalamualaikum Liza. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bapak sendiri? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, Liza, hari ini itu kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya. Sebelum nanti kita melaksanakan aplikasi di kelas tentang pembelajaran yang Liza lakukan. Nah, kira-kira nanti pas kita observasi mata pelajaran yang akan dilaksanakan itu apa? Untuk mata pelajaran yang akan saya adakan yaitu tentang IPA atau ilmu pengetahuan alam. Kemudian tujuan pembelajarannya itu apa? Tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Untuk tujuan pembelajaran ada dua ya Pak ya. Yang pertama ada siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup yang kepala. Yang kedua ada siswa dapat menyusun informasi baik secara tulisan atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat. Jadi mungkin materinya lebih ke ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian dalam pembelajaran tersebut kayak pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Untuk area pengembangan yang dicapai yaitu mengenai yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada keterampilan, dan yang ketiga ada sikap siswa pada saat pembelajaran. Ada keterampilannya, keterampilan juga sikap ya. Kemudian untuk melaksanakan pembelajaran tersebut, strategi yang dipersiapkan itu apa? Strategi mungkin banyak ya, mungkin dengan metode ceramah ataupun lainnya, tapi untuk kali ini saya akan menggunakan strategi yaitu PBL atau Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Untuk mendukung hal tersebut, saya menggunakan media pembelajaran Pak, menggunakan Infokus dan juga Chromebook sebagai media yang saya ajarkan. Strateginya bagus sekali ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa laksanakan. Mungkin untuk percakapan kali ini dicukupkan sekian. Yang satu lagi, kira-kira waktunya kapan untuk pelaksanaan? Untuk waktu kira-kira besok ya, hari Jumat tanggal 26 Juli 2020. Oke, semoga besok pembelajaran berjalan lancar dan kita akan melaksanakan observasi di kelas ini. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Ya, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian mencet. Sebutnya nyamuk. Jadi untuk kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi kalian manusia bukan? Berarti kalian termasuk makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada berapa? Ada 8. Untuk yang pertama ada bernafas. Bernafas itu apa sih? Bernafas merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Kalian bernafas nggak? Kalau makhluk hidup berarti bernafas. Kalau nggak bernafas berarti namanya apa? Makhluk tidak hidup. Ya, ada organ pernapasan makhluk hidup. Mamalia, gambar apa itu? Bernapasnya melalui apa? Paru-paru. Lihat ada serangga melalui trakea, ikan melalui insa, tumbuhan melalui stomata. Bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak atau berpindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu. Alat gerak dapat berupa kaki, sirip ataupun sayap. Untuk yang ketiga ada membutuhkan makan dan minum.
Semua makhluk hidup membutuhkan makan dan minum ya. Kalian suka makan sama minum? Suka. Untuk yang selanjutnya ada peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Lihat di sini ada macam-macam rangsangan. Yang pertama ada cahaya, yang kedua panas, yang ketiga dingin, yang keempat bau, yang kelima sentuhan, yang keenam ada gravitasi, dan yang ketujuh ada rasa. Tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan berat makhluk hidup. Tumbuh adalah pertumbuhan jumlah atau ukuran sel yang tidak akan kembali lagi ke bentuk semula. Kalian dari kelas 1 sekarang kelas 3 tumbuh nggak? Tumbuh. Tumbuh itu bisa berupa apa? Bisa berupa tinggi badan. Misalkan tinggi yang asalnya cuma 120, tapi pas sudah kelas 3 jadi 140. Itu namanya tumbuh ya. Berkembang. Nah, kalau berkembang adalah proses yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan. Jadi kamu sebelum kamu kelas 3, kamu bayi dulu nggak? Kamu bayi dulu kan? Terus berubah, kamu dari 1 tahun ke 2 tahun, itu merupakan perkembangan. Berkembang biak atau dapat melakukan proses reproduksi, proses biologis individu untuk menghasilkan individu baru. Tujuannya untuk menjaga kelangsungan hidup. Yang selanjutnya ada mengeluarkan zat sisa. Hei, spontan. Coba lihat ke depan ya. Makhluk hidup melakukan proses biokimiawi dalam tubuh yang dapat menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan. Nih, untuk yang selanjutnya ada beradaptasi. Kita sebagai manusia harus bisa beradaptasi ya. Misalkan dengan lingkungan yang baru. Misalkan kamu nanti SMP, pasti bertemunya dengan lingkungan baru kan? Jadi harus bisa beradaptasi. Ini ada contohnya. Gak ada gambarnya. Contoh adaptasi pada hewan dan tumbuhan. Contohnya kalau hewan yang hidup di tanah yang gersang itu apa? Hewan yang tumbuhnya di pasir. Apa? Hewan unta ya. Sama kaktus. Sekarang keluarin bukunya. Tema halaman 9. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati kemarin tentang observasi kelas ya, observasi kerja. Maka hari ini kita akan melakukan percakapan baca observasi setelah kemarin kita melakukan supervisi kelas, mulai dari pak observasi, kemudian kita melaksanakan ruang kelas. Saya melihat juga mengajar, terus tujuan yang ingin Jakarta itu apa, kita sudah melaksanakan yang ini amat juga. Nah, hasil praktik kemarin itu atau hasil supervisi kemarin itu menurut Ibu Iza, performa Ibu di kelas itu bagaimana? Kalau menurut pendapat saya sendiri sudah baik, tapi masih ada banyak aspek yang saya sesali gitu. Saya merasa ada kekurangan dari situ. Yang pertama ada perhatian siswa gitu, karena nggak semua siswa itu bisa tertuju kepada saya gitu perhatiannya. Yang kedua
jauh jadi untuk belajar dengan senang. Jadi kan kemarin itu berarti kendalanya itu menurut itu udah baik, cuma ada beberapa kendala diantaranya tadi siswa yang kurang konsentrasi, kemudian sinyal yang jelek ya emang karena router di sekolah itu tuh posisinya ada di sebelah utara, jadi agak kejauhan. Nah sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke, saya mengamati tadi pada saat belajar itu melakukan pengawasannya, menurut saya itu sudah baik, pakai kesampaian, kemudian siswa juga terlihat interaktif ya, soalnya gitu di kelas itu jadi gak menonton lah yang menjaga yang mana enggak gitu, tapi ada banyak yang menjawab seperti itu. Yang menurut saya itu kan baik. Nah, menurut itu penilaian saya bagaimana? Penilaian saya. Alhamdulillah, ya. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Nah, tapi selain itu juga ada sih kekurangan beberapa yang harus disempurnakan. Di antaranya yang tadi seperti kita rasakan yaitu konsentrasi siswa yang ada beberapa siswa yang terlihat kurang konsentrasi atau tadi yang bisa juga suka melakukan siswa sebelah kiri, ternyata yang sebelah kanan itu agak yang dikit seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya amati kekurangannya, tapi insya Allah itu bisa disempurnakan lagi. Nah sekarang setelah pembelajaran kemarin setelah supervisi itu rencana tindakan selanjutnya mau apa? Insya Allah ya, rencana tindak lanjutnya saya insya Allah akan mengembangkan keterampilan saat persepsi atau pada saat membuka pembelajaran. Tujuannya agar siswa lebih konsentrasi dan suasana belajar lebih interaktif dan juga menyenangkan tentunya. Terus untuk yang selanjutnya saya juga ingin meminta kepada pihak sekolah untuk menambah router wifi gitu, agar pembelajaran tidak terganggu signal yang kurang baik. Soalnya kan kemarin sangat terganggu sekali ya karena pas saya nampilin Canva gitu kan otomatis ada jaringan wifi-nya, harusnya ada jaringan wifi yang baik, cuman karena itu jadi gambar yang saya siapkan terus materi-materi yang saya siapkan itu tidak muncul. Saya ingin meminta kepada ya, jadi kurang maksimal gitu. Jadi sebetulnya ini bisa lebih ke fokus persepsi ya, persepsi jadi supaya itu lebih konsentrasi, lebih kehadiran penuh, lebih antusias lagi untuk itu. Kemudian yang kedua mungkin masalah teknis seperti wifi karena bisa kemarin menggunakan Canva yang tempat lain itu. Nah selanjutnya apa yang bisa dapatkan setelah kita melakukan rangkaian supervisi ini, mulai dari observasi, kemudian observasi kemudian observasinya, dan sekarang pasca supervisi apa yang bisa dapatkan? Yang saya dapatkan tentu sangat banyak ya, terutama saya bisa belajar dari Pak Hendra, dari Ibu ya, bagaimana cara mengajar yang baik, karena banyak masukan-masukan dari Pak Hendra yang membuat saya ternyata saya masih ada kurangnya, saya harus seperti ini ternyata gitu. Jadi saya jadi lebih tahu lebih mengerti gitu bagaimana cara saya sebagai guru untuk mengajar di kelas. Ya alhamdulillah kalau ada manfaatnya, tapi sebetulnya itu bukan kekurangan loh bisa, itu cuma bisa masih tahap belajar, jadi itu bukan kekurangan, tetap semangat, apalagi bisa masih muda, masih panjang waktu, masih sudah bagus pembelajarannya, tinggal disempurnakan saja. Nah mungkin untuk pasca supervisi ini sebenarnya sudah selesai, nanti kita masukkan ke form tindak lanjut ya, apa yang akan direncanakan bisa nanti kita lanjut bersama. Ada lagi yang diungkapkan? Yang saya ingin ungkapkan terima kasih ya kepada Pak Hendra atas kesempatannya gitu, agar saya bisa belajar lebih banyak. Semoga Pak Hendra kegiatan CGM ini berjalan dengan lancar sampai
sampai lulus ya. Terima kasih juga kepada Ibu. Dan rupanya balapan seperti proses komisi hari ini mengakhiri di sini aja, sampai di sini. Terima kasih atas waktunya bisa.